mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar. Saya berasal dari kelompok 3 dan kami kelompok 3 yang berjumlahkan 5 orang, yaitu dengan nama yang pertama saya sendiri Ahmad Fajar, yang kedua Hasnawal Jariah, yang ketiga Biasa Fitri, yang keempat Nur Hadijah, dan yang kelima Wahyu Dinor. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah komputer, yaitu mengenai hardware. Dan sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Jumadi SAPMT yang telah memberikan tugas mata kuliah kelompok, yaitu dengan pengertian hardware. Dan sebelumnya semoga Bapak Jumadi SAPMT selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan dunia akhirat. Dan selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu pengertian hardware, fungsi, dan jenis-jenis hardware-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian hardware atau perangkat lunak adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yaitu seperti laptop yang berfungsi untuk mendukung proses komputer. Semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, ataupun proses. Hardware adalah istilah untuk menyebut perangkat keras yang erat kaitannya dengan komputer atau laptop. Artinya, seluruh jenis komponen komputer yang wujud fisiknya dapat dilihat dan dirasakan langsung itu termasuk hardware. Namun sebenarnya, apa saja macam-macam hardware, fungsi, dan cara kerjanya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Salah satu perbedaan software dan hardware adalah bentuknya. Software hanya dapat dilihat tampilannya, namun tidak memiliki bentuk fisik. Sementara hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Yang selanjutnya, umum bersifat keras. Beberapa contoh hardware adalah keyboard, printer, scanner, perangkat lainnya yang bersifat keras. Yang selanjutnya terdapat di bagian luar komputer. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer, namun tidak semuanya berada di antara beberapa di antaranya yang berada di dalam komputer, contohnya seperti RAM dan CPU. Yang keempat, media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Perangkat keras dan fungsinya. Fungsi hardware, utamanya fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Dan ada beberapa fungsi hardware secara spesifik, yaitu 1. Memberikan output. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua, menerima output. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirim oleh user. Yang ketiga, menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fisik untuk menyimpan data output. Biasanya, output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Yang keempat, mengolah informasi dan data. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti yang pertama, monitor. Monitor mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tersebut. Yang selanjutnya, printer.
Printer adalah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan ataupun gambar. Yang selanjutnya speaker. Speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya dan berbentuk selaput. Selanjutnya hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input. Yang pertama adalah mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan di kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Yang selanjutnya, keyboard. Keyboard adalah unit untuk yang cukup penting dalam mengolah data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Scanner, contoh hardware output ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dari teks kemudian menyimpan ke dalam memori komputer. Yang ketiga, hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolah pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data dan yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses adalah CPU. Yang pertama adalah CPU. CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah VGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang selanjutnya adalah RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dari sebuah komputer. Selanjutnya, storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis di antara lain, misalnya seperti hard disk. Hard disk atau juga bisa disebut dengan HDD adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder, dan hard disk bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah hard disk. Flash disk. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun media lainnya. Flash disk dapat kamu gunakan untuk memindahkan suatu data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Yang selanjutnya adalah optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya adalah berupa CD ataupun DVD. Yang kelima adalah perangkat tambahan. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral, gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan beberapa kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Adapun 3 instruksi dasar untuk menjalankan hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah instruksi dasar. Instruksi dasar input yaitu instruksi yang bisa memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya menggunakan perantara driver. Dalam hal ini, perangkat lunak tersebut yaitu sistem operasi ini terjadi saat user menggunakan hardware. Contohnya, mengetik menggunakan keyboard atau mengklik dengan mouse. Instruksi dasar proses atau yang kedua adalah instruksi dasar proses, yaitu instruksi yang berperan untuk pertengahan antara proses input atau output. Instruksi ini hanya terjadi dalam suatu hardware, bukan sistem komputer secara menyeluruh. Yang ketiga adalah instruksi dasar output, yaitu instruksi yang terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Demikian penjelasan seputar apa itu hardware, termasuk ciri, fungsi, jenis, hingga cara kerjanya. Dari ulasan tersebut, dipahami bahwa suatu komputer tidak akan bisa beroperasi secara normal tanpa adanya hardware. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk merawat komponen-komponen hardware agar bisa tetap bekerja sesuai fungsinya. Yang selanjutnya adalah
Macam-macam hardware komputer. Yang pertama adalah mainboard atau motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output atau chipset, soket proses, soket memori RAM, soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan additional card seperti PCI. Beberapa merek motherboard yang terkenal ada seperti misalnya Asus, Gigabyte, Albatron, EBIT, Pickups, Aegis, Bios, and Jetway. Harga motherboard bervariasi tergantung dari merek dan spesifikasinya. Yang perlu diperhatikan dalam memilih motherboard adalah jenis soket proses, frekuensi bus, jumlah soket SATA dan PCI, jumlah soket RAM, dan yang paling penting adalah reputasi dan kehandalan dari sebuah merek. Terus, macam hardware komputer berikutnya adalah prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Berproses adalah yang mengajarkan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan untuk hard disk. Dalam proses dikenal istilah frequency clock, yaitu kecepatan sebuah proses untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frequency clock dinyatakan dalam Hertz atau Hz. Contoh sebuah prosesor Intel Pentium dengan 4 frekuensi clock 2GHz mampu mengerjakan 2 miliar perintah dalam 1 detik. Dalam penyebutan sebuah prosesor biasanya sudah termasuk frekuensi clocknya. Contohnya Intel Pentium 4.2 GHz. Merek prosesor yang terkenal adalah Intel. AMD Intel adalah pabrik prosesor besar yang berasal dari California, USA. Intel semakin populer dengan memproduksi proses Intel Pentium. Selain Intel, kini ada AMD yang konon lebih bagus dalam mode grafis, jadi cocok untuk para gamer. Terus yang selanjutnya adalah hard disk atau HDD. Hard disk adalah media penyimpan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam bit. Contoh misalnya 160 GB, 160 miliar bit. Hard disk ditemukan pertama kali oleh Reinhold Johnson di tahun 1956. Hard disk pertama berukuran 4 x 4,4 MB. Sekarang dikenal dua macam hard disk, yaitu ATA dan SATA, serial ATA. Hard disk ATA mempunyai koneksi 40 pin. Yang keempat adalah RAM, Random Access Memory, adalah unit penyimpan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan bit dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan Hertz. Jadi dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain, yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard. Contoh RAM 512 MB PC667 mempunyai ukuran data 512 MB dengan kecepatan akses 660 MHz. Keberadaan RAM dapat diibaratkan dengan meja kerja dan hard disk diibaratkan dengan lemari arsip. Jika kita tidak bekerja, pada awalnya kita ambil berkas dari lemari arsip lalu dipindahkan ke meja kerja supaya memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan. Setelah selesai, maka berkas tersebut kita simpan kembali di lemari arsip. Contoh beberapa merek RAM adalah VGA, Kingston, Versum, PC Pro, Remos, dan lain-lain. Yang kelima adalah optional drive atau CD atau DVD. Optional drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, CD. DVD, CD berupa kepentingan cakram optik yang berisi data. Ada dua jenis DVD atau CD. DVD atau CD-ROM, Read Only Memory, yaitu hanya bisa membaca isi dari disk DVD atau CD. Yang selanjutnya DVD atau CD-RAM, Random Access Memory, yaitu bisa membaca run menulis. DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD RW atau CD RW. RW Read Write. Contoh merek DVD dan CD-ROM atau RAM adalah LG, Samsung, Sony, Pioneer, dan lain-lain. Yang keenam adalah
floppy disk. Floppy disk adalah media pembaca untuk disket. Saat ini mungkin disket sudah tidak berpopuler, namun diakui atau tidak disekat urut memajukan dunia komputer selama beberapa dekade. Disket adalah media penyimpan data portable yang bisa dibawa. Disket terbuat dari sebuah cakram dan plastik magnetik. Ukuran disket sudah distandarkan, contoh 1,2 M atau 1,44 M. Yang ketujuh adalah VGA card atau kartu grafis. VGA ada singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Yang keempat adalah sound card. Adalah bagian yang mengkode data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi makin meluas. Sound card yang baik mampu menghasilkan suara dengan sampling yang dapat rapat dan halus, sehingga suara yang dihasilkan mendekati suara asli. Contoh merek sound card yang terkenal adalah Crapes, Face, Realtek, Keymedia, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah keyboard. Ada sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Tombol-tombol pada keyboard mengikuti model tombol pada mesin ketik manual. Tombol keyboard yang paling terkenal tombol Enter. Tombol ini adalah tombol untuk memasukkan data setelah mengetik. Kesepuluh adalah mouse. Adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Monitor adalah monitor. Monitor adalah media tampilan gambar hari output atau VGA card. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna, CGA, VGA, dan SPGA. Kini monitor sedang populer adalah monitor LCD. LCD mempunyai beberapa kelebihan, antara lain tipis, hemat biaya, dan tingkat desain yang rendah. Yang selanjutnya adalah printer. Adalah alat untuk mencetak hasil kerja tampilan komputer ke dalam media kertas. Printer adalah menggunakan sistem dot metrik, tinta, dan laser jet. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai hardware komputer, fungsi, pengertian, maupun contoh-contoh alatnya. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kelompok kami kerjakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kata, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.